Kawan Gizi, apa kabar? Kita bertemu lagi. Tentunya kita akan membahas satu topik yang seru dan menarik hari ini. Dalam setiap piring yang kita siapkan, tak hanya ada cerita tentang kesehatan dan gizi, tapi juga tanggung jawab terhadap bumi tempat kita berpijak. Hari ini topiknya seru banget, Zero Waste Full Nutrition. Wujudkan program gizi yang berkelanjutan. Tentunya dengan narasumber yang nanti akan berbagi kisahnya. Wah, beliau ini terkenal nih ya dengan gerakan Kerapia Peduli Sampah. Langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita kenalkan nih, ada Mas Andika Muhammad Nur. Halo Mas Andika. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini gerakan Kerapia Peduli Sampah. Ini boleh di-spill dikit nggak sih itu ceritanya gimana? Jadi itu suatu gerakan atau suatu komunitas di pondok kami, Pondok Pesantren Kerapia Yayasan Ali Maksum, yang dimana sejak tahun 2023 ada isu Jogja Kiamat Sampah, kami tergerak untuk mengolah sampah mandiri dan sampai sekarang alhamdulillah semua sampah kami olah dan sekarang sukses semua. Wih, luar biasa. Yang MBG ini. Oke, karena kalau kita ngomongin program makan bergizi gratis atau MBG ini kan nggak cuma berbicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia aja, tapi juga bagaimana kita bisa memastikan bahwa upaya tersebut tidak meninggalkan jejak sampah yang membebani lingkungan. Karena tempat kita tinggal juga, begitu ya Mas ya? Oke. Nah, banyak masyarakat yang belum melihat langsung kaitannya antara isu gizi dengan pengolahan sampah. Ini Mas Andika tolong dijawab. Gimana sih sebenarnya limbah pangan dan pengelolaan sampah yang menjadi bagian penting dari keberhasilan program MBG ini? Ya, yang jelas sebetulnya hubungan antara gizi dan limbah itu sangat erat ya, pengolahan sampah tadi. Ya nanti sangat berhubungan erat dengan air, kemudian dengan tanah, dengan udara. Kita tahu bahwa semua masakan, semua ya kita minum pun pakai air juga. Ketika air itu tercemar, maka otomatis nanti hasil bumi juga tercemar. Kemudian jika tanah itu tercemar juga otomatis hasil bumi juga tercemar. Dari situlah sangat erat hubungannya antara limbah apapun itu dengan pengolahan sampah. Ketika sampah itu sudah diolah dengan bijak dan benar, maka itu akan menjadi pupuk bagi bumi ini. Begitu. Jadi sangat erat sekali. Disitulah. Wow, keren sekali. Nah, dari pengalaman Mas Andika sendiri nih di Kerapia Peduli Sampah, ada perubahan perilaku masyarakat nggak sih yang paling dibutuhkan biar program seperti MBG ini nggak cuman sukses untuk gizinya aja, tapi juga untuk lingkungan kita? Ya, di pondok kami, di Pondok Kerapia Peduli Sampah kan juga kami termasuk memiliki dapur juga. Dapur SPBG 2 Sewon. Di situ kami juga memiliki jumlah penerima 2000-an anak-anak santri. Di situ kami membuat kebijakan atau membuat kebiasaan, yaitu dengan tiga jenis macam kebudayaan, yaitu pilah, olah, dan berkah. Pilah, olah, berkah. Iya. Wah, ini bisa dijelasin nggak nih? Jadi itu ada proses bagaimana ketika anak nanti akan makan itu semua santri harus cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Kemudian setelah mereka makan, kami sediakan tong-tong untuk pemilahan, tong-tong sampah. Pemilahan dari nasi, kemudian dari bungkus susu sekali pakai, itu kami pilah semuanya, kami pilah. Kemudian kami juga mengolah sisa organik itu, yaitu kami olah menjadi biogas dari biodigester. Jadi kemudian kami buat pupuk organik cair siap saji. Kemudian padatnya kami buat media tanam, kemudian buat ternak maggot, kita juga punya ternak ayam petelur, kemudian ternak mentok, ternak kambing, ternak ikan juga, dan ternak ikan itu kami buat peletnya dari sampah MBG. Ketika MBG itu lauknya ikan, kami campurkan dengan nasi, kemudian kami giling dengan alat kami, ini jadi pelet, kami bakarkan ke pakan ikan kami. Jadi semua kami itu full organik, pertanian, peternakan semua organik. Wih, keren banget. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Apa yang menjadi ini motivasi Mas Andika? Dan yang jelas kami santri Kerapia, alhamdulillah kami memiliki kiai yang karismatik, beliau sadar lingkungan, beliau almarhum Kiai Haji Ali Maksum. Beliau kiai karismatik yang sangat peduli lingkungan, beliau memiliki slogan, nek ra gelem ngresiki, ojo ngregeti. Itu dasar motivasi kami di Bentar. Artinya? Siap. Itu artinya kalau tidak mau membersihkan ya jangan mengotori. Yes, gitu. Betul. Itulah dasar motivasi tim kami untuk
menjadi kita juga punya prinsip yaitu sampah hari ini selesai hari ini. Jadi sampah berapapun ratus kilo kami olah hari itu dan selesai juga hari itu. Wow, mantap. Dan selalu banyak setiap hari sampahnya ya dikumpulkan. Alhamdulillah. Kemudian juga kita juga mempunyai beberapa program reduce pengolahan sampah ya, di mana dulu zaman tahun 2023 itu pondok kami itu per hari 2 ton sampahnya. Tapi sekarang setelah kita memiliki banyak kebijakan ya, yang kebijakan di mana itu inovasi dari kami dan dukungan dari para pengasuh, para kiai di Pondok Krapyak, kami bisa sekarang mengurangi sampah yang sangat signifikan sekali. Kita per hari hanya 100 kilo per hari dari 2000 santri. Wow. 100 kilo per hari. Bisa ya? Itu berarti ada edukasi atau pengurangan penggunaan sampah dong sampai akhirnya bisa berkurang kayak gitu ya? Betul. Itu kita memakai beberapa kebijakan seperti kita sudah melarang semua kantin untuk menggunakan plastik sekali pakai. Yang dulu beli gorengan pakai plastik, beli es pakai plastik, sekarang dilarang. Sekarang pakai piring sendiri, beli es pakai gelas atau pakai tumbler sendiri. Itu sangat fluktuatif sekali. Sangat hebat sekali. Oke. Nah, Mas Andika, dalam konteks dapur sekolah dan juga pelaksanaan MBG di lapangan, masalah sampah apa sih kira-kira yang paling sering muncul dan mungkin kita gitu ya sering kurang awas gitu atau kurang memperhatikan lah, kelewat lah hal-hal kayak gitu. Yang jelas kami yang setiap hari mengolah sampah MBG itu ya kami mendapati beberapa nasi yang masih sisa dari beberapa food anak-anak. Itulah yang luput itu edukasi tentang perilaku konsumtif. Jadi bagaimana sih kita harus benar-benar menghabiskan habis-habis, tidak sampai ada yang kemarin tuh banyak sekali yang ditutupnya masih ada nasinya, masih ada itulah kurang bersih gitu makannya maksudnya. Jadi kurang habis untuk karena ini kita berikan aja 1 butir 1 anak dikalikan semua penerima di Indonesia. Dari situ. Segini juga ya. Betul. Maka itu di pondok kami itu sangat berkurang sekali karena kami pikirkan mindset di anak-anak santri kami bahwasanya MBG itu bukan makan bergizi gratis saja, tapi makan bergizi go green. Wih, keren. Ada suatu gebrakan baru ya. Kenapa bisa go green? Biar sambil menjaga lingkungan gitu. Betul. Jadi benar-benar kami edukasi bagaimana sih nanti sampah itu ketika kok kalian tidak habis nanti bisa apa? Kami setiap hari kita edukasikan. Setiap ketika pagi datang, MBG datang, kami, ayo anak-anak, jangan lupa nanti dihabiskan sampai habis, jangan sampai ada sisa. Kalau sisa pun kami juga edukasikan. Tadi pilah, olah, dan berkah. Berkah ini yang hebat. Karena berkah ini akan kami lakukan pengolahan. Kan kami jelaskan juga, karena dari MBG ini pun akan muncul ekonomi sirkular lagi nanti. Dari tadi limbah untuk pupuk pertanian, kemudian peternakan, itu hasilnya akan kami jual jadi ekonomi sirkular. Jadi tadi ketika pun ngapunten di MBG itu ada plastiknya, itu nggak kami buang sia-sia, kami jadikan paving, kami jadikan BBM itu. Jadi semua kami buat kursi dari EcoBrick. Jadi semua menjadi berkah itu. Itu ya kami mindsetkan ke anak-anak santri ya tadi dari MBG itu makan bergizi go green. Wih, mantap, keren banget. Berkah juga untuk masyarakat sekitar juga terasa efeknya sudah. Efek banget. Jadi kami punya program pengabdian masyarakat. Ketika ada sampah dari MBG, kami membuka jam di mana ketika ada warga yang memiliki ternak di rumah, kami gratiskan, silakan ambil. Nasi yang tadi sisa silakan diambil oleh warga-warga sekitar. Untuk pakan. Betul. Wow. Jadi saling berkolaborasi kita. Iya. Oke, bersinergi bersama, saling membantu gitu ya. Jadi menguntungkan sesama juga. Ini menarik sekali sih penjelasan yang memang erat kaitannya ya, masalah gizi dan juga sampah gitu ya. Apalagi juga kalau ngomongin sampah, sisa-sisa makanan tadi memang kita sering lupa ya. Nggak taunya lama-lama numpuk. Padahal itu kalau dikumpulin tadi pun yang menumpuk itu bisa jadi pupuk. Betul. Betul banget. Betul banget. Nah, tantangan di lapangan tentu tidak sedikit ya Mas Andika ya. Apalagi dalam skema program besar seperti MBG begitu. Di mana seluruh Indonesia kan yang akan menerima manfaatnya gitu. Betul. Nah, ini banyak yang khawatir kalau penyediaan makanan massal seperti MBG justru bisa menimbulkan timbunan sampah. Tantangan utamanya Mas Andika dalam melihat pendapat ini dari sisi operasional di lapangan seperti apa? Ya jelas kita menerapkan beberapa kebijakan seperti food mapping. Itu bagaimana ketika sampah datang ke pengolahan kami timbang hari itu berapa kilo untuk menjadi evaluasi di tim masak bagaimana hari ini untuk yang ke depannya.
Jadi di food mapping itu bagaimana sih nanti pihak dapur akan mencatat kebutuhan real berdasarkan kebutuhan anak-anak. Jadi sangat-sangat mengepres tentang pengeluaran sampah itu. Kemudian juga kita memiliki eco kitchen yang dimana dapur itu memiliki sistem yang ramah lingkungan, seperti ketika benar-benar mengelola limbah dengan baik di dapur kami, dapur SPBG 2 Sewon itu, alhamdulillah kami sudah melakukan pemilahan sampah. Ada tong organik isi nanti sisa sayur ataupun apapun itu, kemudian ada yang anorganik seperti bungkus kecap atau yang lain. Dan juga kita juga yang ini yang menarik juga, kami khususkan kita kasihkan wadah untuk minyak jelantah. Itu akan kami buat di tempat pengolahan kami menjadi kompor dari minyak jelantah. Gimana itu ya? Aku bayangin dulu kompor dari minyak jelantah itu gimana? Iya, jadi itu minyak jelantah itu bisa menjadi bahan bakar ternyata. Dengan dorongan dengan dorongan kipas itu, nanti atasnya itu kami buat alat untuk membuat BBM atau paving dari plastik tadi. Wah, gitu. Luar biasa ya, semua bahan-bahan bahkan sisa-sisa itu aja bermanfaat semuanya ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, kalau sejauh ini nih Mas Andika melihat peran pemerintah daerah dan juga sekolah dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, kemudian di sekitar pelaksanaan program MBG itu bagaimana pendapatnya melihatnya? Apakah sudah perannya cukup baik kah bersama-sama? Alhamdulillah cukup baik sekali. Kami di Desa Panggung-Harjo, Sewon Bantul, di mana kami diberikan fasilitas yaitu biodigester, di mana itu alat untuk merubah sampah organik menjadi biogas. Itu diberikan oleh pemerintah desa kami. Kemudian juga kami sangat berkolaborasi dengan sekolah-sekolah penerima manfaat dari kami. Kami ada MTS A5 SUM, ada MA5, ada beberapa sekolah yang lain. Yaitu kami menerapkan sistem yang tadi, pilah, olah, dan berkah. Itu semua elemen kami ajak kolaborasi. Dari segi santri, siswa, masyarakat, pemerintah, kami ajak kolaborasi semuanya. Itu sangat mendukung bagaimana proses pengolahan sampah dan pengurangan sampah. Wih, keren banget ya. Jadi ini sangat menginfluence sekali ya kawan Gizi ya, bahwa lingkungan juga sangat penting gitu kan, karena yang memang erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya lingkungan yang sehat, yang bersih, dan juga makan yang bergizi pastinya. Nah, masyarakat ini sebenarnya udah cukup aware ya Mas ya tentang lingkungan yang bersih, yang sehat. Kemudian juga kita ini juga harus go green, tapi menurut Mas Andika, apakah rata-rata ini orang cuma FOMO aja, ikut-ikut doang, atau memang juga menerapkan di kehidupan sehari-harinya perubahan nyata go green ini? Alhamdulillah di masyarakat kami di Yogyakarta terutama, di Yogyakarta itu alhamdulillah sudah melaksanakan. Beberapa ya, sebagian besar 80% semua masyarakat sudah melaksanakan tentang sadar lingkungan. Sebagai contoh, tadi saya OTW dari pondok ke sini itu saya melewati depo sampah yang dulunya sampah itu menumpuk seperti gunung, tadi habis. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Jogja sudah melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Seperti contoh ada beberapa daerah yang itu menggunakan biopori di depan rumah mereka. Jadi setiap rumah wajib memiliki biopori. Jadi sampah-sampah dapur di rumah dibuang atau dipupuk di depan rumah sendiri. Itu sangat-sangat mengurangi sampah. Dan juga tadi mereka sudah sadar sampah dengan memakai plastik sekali pakai sudah tidak dipakai, pakainya tumbler ataupun gelas untuk beli es dan lain-lain. Alhamdulillah. Kesadaran dari hal kecil seperti itu ya, memang erat sama kehidupan kita. Nah, untuk bikin biopori itu sebenarnya simpel nggak sih? Sangat simpel sekali, simpel banget. Prinsipnya adalah sangat mudah. Dari bumi kembali ke bumi. Nasi dari bumi, apapun dari bumi kembalikan ke bumi lagi. Itu pasti akan menjadi pupuk buat tanah sekitar. Saya pengalaman di pondok kami itu ada tanah yang gersang. Dulunya itu bawahnya itu bekas bangunan semuanya. Kami coba tandur, nggak bisa. Untuk menanam manu mati. Kami akali dengan tadi semua sama-sama makanan kami taruh di bawah situ, kami gali kemudian sampai penuh, kasih penuh sampah organik semuanya. Kemudian kami tutupi dengan tanah. Bulan berikutnya sangat subur. 1 bulan. Gitu. Itulah yang namanya dari bumi kembali ke bumi. Betul. Begitu ya, keren banget. Keren banget. So, berarti memang perubahan perilaku ini menjadi kunci utama ya, Mas ya. Dan juga kawan Gizi, perilaku utama kita yang memang ini menjadi concern sekali. Karena bukan cuma individu, tapi juga sistem pendukungnya semuanya. Nah, kita pengen tahu nih,
Apa solusi dan inovasi dan juga harapan untuk program MBG yang sekarang lagi dijalankan? Ini program yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Dan harusnya zero waste, full nutrition. Ini solusi cerdas untuk program MBG. Kalau di Kerapia Peduli Sampah sendiri, banyak inovasi pengelolaan limbah organik dong. Itu udah berjalan berapa lama sih dalam menggalakkannya dari awal? Ya, alhamdulillah udah 3 tahun. Semua lancar, semua sukses, dan juga beberapa tahapan bisa diterapkan di sekolah di umumnya, seperti membuat biodigester, membuat biopori, itu bisa di sekolah-sekolah. Itu bisa karena dari bumi kembali ke bumi. Jadi anak-anak tadi diterapkan sistem pilah, olah dan berkah, itu diterapkan di seluruh sekolah bisa. Jadi setelah makan disediakan tong-tong pemilahan yang duplek seperti botol susu, itu bisa dijual. Ekonomi sirkular, kemudian yang organik jadi biopori, atau kalau berani itu sistem pengolahan maggot. Maggot itu tidak bau kok. Di pondok kami itu kita pagi memberi makan, sorenya itu kami pisah dengan makan yang tadi pagi habis. Jadi kami tidak ada bau. Kemudian ternak ayam petelur yang setiap sore kami ambil kotorannya, kami buat untuk tanaman. Jadi tidak ada penumpukan kotoran yang membuat bau. Itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah, insya Allah. Itu juga udah termasuk yang paling simpel ya, kalau diterapkan di sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat MBG. Gitu. Dari simpelnya, dari pemilahan sampah-sampah tadi. Begitu ya. Itu sangat bisa diterapkan di semua sekolah di Indonesia. Itu sudah kami terapkan, udah dari awal sampai sekarang nggak ada yang malah menjadi contoh di beberapa sekolah kami. Jadi pilot di beberapa sekolah di Jakarta tentang pemilahan sampah itu. Alhamdulillah. Dan juga penting ini, penggunaan food tray itu adalah sebuah inovasi perubahan perilaku se-Indonesia sekalian. Yang biasanya ngamunten ya, banyak anak-anak yang beli bekal itu pakai styrofoam sekali pakai kertas minyak sekali pakai, tapi dengan food tray itu sudah merubah konsep penggunaan plastik. Sudah sangat hebat itu. Saya yakin setelah program ini pasti mereka akan sedikit memiliki perubahan perilaku dalam penggunaan wadah sekali pakai. Biasanya pakai food tray, kok pada pakai styrofoam dia tidak nyaman. Nyaman pakai food tray. Iya, itu sebuah inovasi hebat dari Pak Prabowo sih dalam mengubah budaya anak-anak siswa. Luar biasa. Tapi memang itu perlahan ya, merubah budaya kan tidak seperti membalikan telapak tangan. Nah, Mas Andika, konsep circular economy atau ekonomi sirkular ini bisa diterapkan dalam skema MBG. Ya, misalnya memanfaatkan sisa makanan untuk kompos atau pakan ternak. Ini juga sudah dilakukan? Sudah banget. Tadi sudah di-spill tadi sedikit ya. Yang selanjutnya kami spill lagi bahwasanya dulu sebelum kami olah sampahnya itu kan pondok kami itu membayar uang pengolahan sampah itu 12 juta per bulan. Per bulan? 12 juta dulu. Tapi sekarang dengan kami olah, dengan tadi semua inovasi kami terapkan, kami bisa mendapatkan ekonomi sirkular dari sampah itu saja 10 juta per bulan. Omset kita 10 juta per bulan dari pengolahan sampah saja. Justru nggak keluar lagi tapi dapat omset ya jadinya ya. Jadi ekonomi pun bergerak banget. Dan juga kami memiliki program pemberdayaan UMKM sekitar. Jadi kami mengajak warga untuk bagaimana ketika di situ ada penjualan rosok, kami jual di situ. Jadi untuk membangun UMKM sekitar dari pengolahan sampah ini. Tidak hanya berhasil bagi kami, juga berhasil bagi warga sekitar juga. Berimpact ya? Iya, jelas berimpact banget. Betul. Nah, cara memastikannya gimana nih? Kalau pengelolaan sampah di program MBG ini nggak cuma menjadi tanggung jawab teknis, tapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kesadaran lingkungan nih untuk anak-anak. Ya, itu tugas semua orang ya. Di sampah itu sekarang bukan sampah tanggung jawab pemerintah, bukan. Sekarang sampahmu tanggung jawabmu sekarang. Itu yang kami lakukan setiap pagi saat apel anak-anak sekolah, itu kami edukasi tadi, pilah, olah, dan berkah. Jadi setelah makal MBG, siswa harus awal-awal memang kami awasi. Ini loh nak, ini nasi nak, ini yang bekas susu nak, ini kami awasi. Setelah beberapa bulan berjalan, sekarang semua sudah jalan dengan sendirinya. Tapi juga jangan lupa setiap edukasi kita harus gerakkan itu juga. Dari situlah budaya itu muncul, dan juga dari situ otomatis itu menjadi tanggung jawab dari diri siswa tersebut. Setelah pemilahan itu, anak-anak akan sadar juga tentang sadar lingkungan, dan mereka sangat-sangat habis dalam memakan MBG itu.
makan bergizi Go Green itu. Bergizi dan Go Green. Wah, ini Masuk. merupakan paket lengkap ya. Masuk. Udah ya. Wah, Ya. masuk pokoknya. Ini menarik banget sih kalau kita bicara dari dapur sekolah SPPG, apalagi dari dapur sekolah yang ada di tempatnya Mas Andika begitu ya. Tadi sempat dikatakan katanya bahan makanan itu ditimbang. Pas begitu masuk atau begitu keluar juga ditimbang? Iya, semua ditimbang. Pernah ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Alhamdulillah. Saat awal-awal pengolahan sampah kami kan kami tidak timbang nih. Ternyata hari berikutnya itu sama. Artinya tidak ada penurunan. Tapi setelah kita timbang, kami laporkan ke kepala dapur dengan hari ini namanya segini, sampah nasi segini, sayur segini. Kita laporkan ke kepala dapur. Alhamdulillah hari berikutnya sangat berkurang sampah di hari berikutnya itu. Karena tadi untuk food mapping tadi. Jadi bagaimana misal kebutuhan anak itu berapa kilo itu benar-benar dievaluasi lagi dengan sampah yang banyak itu. Berkurangnya jadi banyak ya? Banyak sekali. Misal dari berapa kilo jadi berapa gitu? Dulu awal-awal kami ngolah sampah MBG itu per hari itu bisa 1 tong besar. 2 tong dulu 2 tong besar warna biru itu. Tapi setelah program tadi Pilah Olah Berkah dan Food Mapping dan Eco Kitchen tadi, kita per hari sekarang itu maksimal 1/2 tong atau seperempat tong. Ada pernah kita pernah sehari itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kok bisa pada di kemana itu? Ya tadi yang maaf ya, ini yang sama dari anak-anak MBG ya, bukan yang dapur mesti ada sisa dari sayur yang potong-potong. Pernah kita benar-benar pernah lauknya itu sesuai dengan food mapping Eco Kitchen benar-benar itu samanya 0. Pernah. Karena hebat banget sih. Keren. Iya. Berarti sadar akan lingkungannya juga udah ini ya. Alhamdulillah. Itu emang harus kita gerakkan terus setiap hari ke anak-anak tentang edukasi lingkungan, edukasi tentang pengolahan sampah itu. Baik, ini menurut Mas Andika lagi nih, Iya. bagaimana peran kolaborasi lintas sektor yang ada sekarang begitu ya, tentunya dalam mendukung MBG, mendukung lingkungan juga. Apakah dari komunitas masyarakat atau dinas-dinas terkait ini sudah ikut memperkuatkah cara ini, sistem ini? Alhamdulillah beberapa dapur itu ke tempat pengolahan kami jelaskan. Kami juga pernah mengedukasi seluruh kepala dapur tentang pengolahan sampah ini. Alhamdulillah hampir semuanya setuju dan sudah memulai pemilahan sampah dari dapur dan di anak-anak sekolah. Alhamdulillah juga, dan juga yang penting tadi pemerintah. Itu Jogja apalagi sekarang semua sedang bergerak dalam proses pengolahan sampah itu. Dan juga itu sangat berpengaruh. Pemerintah itu membuat kebijakan tentang pemilahan, tentang pengurangan, itu sangat berpengaruh terhadap ini juga. Gitu, alhamdulillah. Jadi sudah saling mendukung ya. Semua di Jogja ini semua udah tahu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya kalau memang semua udah dilakukan Go Green segala macam terkait MBG ini juga bisa diminimalisir sampahnya Iya, untuk lingkungan banget. yang ada di tempatnya Mas Andika. Betul. Teknologi punya peran nggak di sini? Sangat penting. Gimana tuh? Tadi seperti saya membuat biogas, itu teknologi juga. Kemudian teknologi, saya juga ingin membuat listrik dari biogas. Itu juga teknologi juga. Kemudian bagaimana teknologi zaman sekarang, medsos juga itu juga teknologi. Bagaimana kita harus sering-sering mengadakan edukasi ke anak-anak, tidak hanya dengan lisan, tapi dengan beberapa tampilan video, beberapa konten. Ini maaf, ini sedikit curhat aja. Dimana ketika kan kami sering konten nih di anak-anak santri dan anak sekolah tuh, mereka sangat bahagia banget. Mereka sangat, aku melebu konten saat memilah sampah, saat mengolah sampah, mereka sangat berbahagia. Jadi edukasi juga ya ke orang-orang semuanya. Oke. Ketika santrinya itu memilah sampah, saya video, saya sharekan di medsos, semua wali kan pada melihat, semua wali santri, mereka bangga, dan wali-wali santri itu malah mengapresiasi, dan malah ada yang ikut-ikutan di rumah memilah sampah. Oke, mantap berpengaruh banget. sekali. Luar biasa. Jadi kapan-kapan pengen main deh jadi boleh sana ya. Boleh banget. Kapan-kapan boleh main berarti boleh ya, banget, ya? Boleh banget. Karena ini banget. menarik sekali ya kawan Gizi, benar-benar menginfluence kita untuk bagaimana kita mencintai lingkungan ya. Betul. Tapi pertanyaan lagi nih Mas Andika, kalau tadi sudah melakukan edukasi lewat media sosial juga, misalnya tadi konten, kemudian teman-teman dan juga warga sekitar, di sekolah-sekolah juga yang ada MBG-nya. Nah, untuk orang tua yang ada di rumah nih kira-kira perlu nggak sih itu menjadi tanggung jawab, nggak cuma di sekolah tapi juga orang tua atau keluarga di rumah, yang bisa dilakukan sesederhana mungkin untuk gerakan Zero Wasteful Nutrition ini? Ya, itu sangat-sangat harus
di rumah-rumah sangat harus, di rumah kami pun juga, di rumah juga sudah kami lakukan itu dengan tadi, kunci sukses pengolahan sampah ada 3, pilah, pilah, dan pilah. Itu sukses pengolahan sampah. Apapun sampahnya ketika dipilah, jadi mohon maaf ini tambahan dari saya, sampah itu tidak ada sampah. Sampah itu pengertiannya adalah ketika organik itu campur dengan anorganik, namanya sampah. Tapi di pondok kami itu tidak ada, namanya komoditas. Komoditas organik buat tadi pupuk biogas, anorganik buat dijual rosoknya, buat dibuat paving solar, itu komoditas. Jadi kami nggak ada sampah. Jadi ketika semua di Indonesia itu memilah, itu nggak ada sampah lagi. Udah nggak ada TPA udah nggak ada. Misal seperti plastik kita alihkan ke recycle buat botol atau yang lain. Ketika apa kita kasihkan ke bidang ke pemerintah yang khusus buat apa. Jadi nggak ada sampah lagi ketika sudah dipilah dan pilah itu. Itu gerakan kunci dari kami adalah pilah, olah, dan berkah. Itu kunci dari kami dan semoga itu dirasakan di semua elemen masyarakat, rumah, sekolah, pemerintah, dan semuanya lah. Itu. Keren. Oke. Terakhir Mas Andika boleh nih ya kasih tahu ke kawan gizi yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita, pesan apa sih dan juga ajakan dari Mas Andika untuk keluarga Indonesia mulai dari orang tua, guru, siswa, komunitas-komunitas semuanya agar lebih bijak mengelola makanan dan sampah dan juga kita sama-sama ikut mensukseskan program MBG. Silahkan. Ya, yang jelas setiap sendok nasi, setiap sisa makanan, kemudian setiap bungkus plastik itu adalah cermin dari kesadaran kita sebagai manusia dari amanah yang kita beri di bumi ini. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi tadi kita harus mulai dari kecil, dari dini kita sadarkan tentang peduli lingkungan, tentang sadar kepada bumi dengan tadi pilah, olah, dan berkah. Olah itu tidak harus karena saya tadi, jadi harus seperti biopor itu juga sangat simpel, kemudian maggot juga simpel, ternak ayam juga simpel, tapi paling simpel adalah pengurangan sampah. Nggak usah ngapa-ngapa sudah tidak ada sampah. Itu sangat-sangat menjadi PR buat semua orang untuk reduce itu. Itulah pesan kami, harus sadar lingkungan dan pengurangan sampah. Luar biasa, terima kasih banyak Mas Andika. Wow, sangat menginfluence sekali, menginspirasi sekali, jadi menggugah kita semua begitu ya kawan gizi, dimana kita ini harus belajar sama-sama bahwa gizi dan lingkungan adalah dua sisi koin yang sama. Betul. Sama-sama berkesinambungan dan bermanfaat untuk kita juga ya. Betul. Upaya memberi makan bergizi kepada generasi kita ini harus sejalan dan seiring dengan tanggung jawab kita bersama kepada lingkungan juga. Semoga semangat zero waste full nutrition ini menjadi gerakan nyata kita semua dari rumah, sekolah, hingga seluruh penjuru Indonesia. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Andika, sehat-sehat terus ya. Amin. Kami tunggu di main ke sana ya. Oke, nanti sama kawan gizi main ke sana ya. Kita tengok ya. Oke, kalau begitu saya sudah obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya berdampak untuk kita semua. Salam sehat dan wujudkan generasi sehat melalui program Makan Bergizi Gratis. Saya Sheila Oktaviani pamit. Bye-bye.